membangun Banoa, ayo membangun Banoa, ayo membangun Banoa, ayo membangun Banoa. Artinya anakku ini memilih bukan memilih tempat yang salah gitu, Coach. Oh. Ada alasan dia untuk memilih perusahaan yang ya udah terkenal track recordnya baik dan udah itu juga memang nama baiknya udah ada. Jadi akhir-akhirnya alhamdulillah ibu ikut setuju. Halo sobat-sobat CBI, selamat datang kembali di CBI Podcast. Hari ini kita akan ngobrol bersama dengan teman-teman MT ya yang baru bergabung dengan perusahaan kita PT Sawit Sumber Masarana Tbk Citra Borneo Indah Group. Ya, mereka kita ajak ngobrol-ngobrol mengenai bagaimana sih perasaan mereka setelah bergabung dengan perusahaan kita ini. Kita ambil tema pada hari ini First Day Vibes mereka ya, karena mereka baru beberapa hari datang di perusahaan kita dan sekarang ini menjalani pelatihannya di tempat kita gitu ya. Oke, selamat datang teman-teman sekalian. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, mungkin boleh dikasih salam dulu kepada teman-teman sobat CBI, kepada sobat CBI. Halo, sobat-sobat CBI gitu ya. Halo, sobat CBI. Oke, kabarnya baik semua ya. Alhamdulillah baik. Ya, teman-teman sobat CBI, kita hari ini sudah ada perwakilan nih dari MT-MT yang baru bergabung dengan kita. Mungkin sebelum kita membahas ya terkait suasana kedatangan mereka ini, kita akan berkenalan terlebih dahulu lah ya. Mungkin saya mulai dari yang paling kanan dulu. Silakan. Halo Sobat CBI, perkenalkan nama aku Talita Pramita Rahmania, berasal dari Yogyakarta, asal kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusa Menggar Kencana, jurusan akuntansi dan mengambil program PKPP 24 KTU. KTU ya. Oke, selanjutnya. Baik, Coach. Saya Kevin Anggara, asal dari Sumatera Selatan, asal kampus Universitas Negeri Bengkulu, jurusan S1 Agroekoteknologi. Program PKPP yang saya ambil sendiri itu yaitu estate. Ya. Berasal dari Sumatera Selatan Selatan. gitu ya. Ya. Oke, silakan selanjutnya. Halo Sobat CBI, perkenalkan nama saya Umar. Saya asal dari Samarinda, Kalimantan Timur. Ya. Dari lulusan Universitas Mula Warman S1 Agroteknologi. Program PKPP yang saya ambil yaitu program estate, sama seperti teman saya. Program estate ya, ini ya, program artinya estate. program estate ini calon-calon dari asisten updealing ya. Amin. Ya teman-teman ya. Nah, oke, kita tadi sesuai yang kita sampaikan tadi, kita akan ngobrolin bagaimana sih suasana atau first day vibes kalian menjalani pelatihan di perusahaan kita ya, di Citra Borneo Indah Group ini. Nah, mungkin saya pertama mungkin mulai dari Kevin dulu nih. Siap, Kevin, Coach. bagaimana nih perasaan kamu? Ini sudah hari berapa nih, Kevin? Kalau sampai di Kalimantannya mungkin udah hari keempat, Coach. Hari keempat ya? Nah, hari-hari awal-awal bergabung dengan CBI ini bagaimana perasaan kamu, Kevin? Bercampur aduk, Coach. Parah. Wow, bercampur aduk gitu ya? Bercampur aduk, Coach. Hmm. Sedih ada, haru ada, bahagia ada, Wow. terus kaget juga ada. Jadi full ekspresi dalam satu situasi, Coach. Situasi. Ya. Dan seolah-olah tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Iya, gitu iya, ya? Coach, benar. Itu yang kamu rasakan saat ini? Iya. Oke, mungkin Talita gimana perasaannya? Perasaannya juga kaget ya, Coach. Kaget? Pertama kali menginjak Kalimantan, turun dari Oh, pesawat gitu iya, ya, Coach. benar, Itu benar.
tiba-tiba hilang sinyal, nggak ada. Biasanya di kota Jogja kan Oh, langsung hilang sinyal. iya, hilang sinyal. Terus apa namanya? Pertama kali terus menginjak ke barak ini, pertama kali melakukan program pelatihan, itu juga sangat campur aduk coach. Biasanya bangun siang, ini jadi bangunnya pagi coach. Jadi kayak tidak bisa Subuh malah. Iya, subuh. Sebelum subuh. Ya, sebelum subuh kita harus bangun, kemudian keluar atau mau membawa sampah pun kita juga harus ini coach, baris berbaris gitu. Artinya kamu datang pertama sekali sudah kehilangan sinyal gitu ya. Siap, kehilangan sinyal. Menarik sekali ya, sobat-sobat CBI ya. Nah, Umar, gimana nih ceritanya? Kalau dari saya sendiri, mungkin kalau hari pertama di sini kurang lengkap lah kalau saya agak nyetirkan dari rumah dulu. Ya. Mungkin perasaan dari saya dari rumah dulu itu mungkin sedih meninggalkan orang tua untuk bekerja jauh dan ya saya juga anak pertama. Di bandara tuh ada hal yang bikin sedih, makin sedih pas saya diantar orang tua itu pas check-in. Oh, diantar sama orang tua ya? Ya, diantar. Check-in, saya check-in, masuk, kan itu terbatas orangnya, Coach. Ya, betul. Jadi, itu ibu menangis. Jadi, saya kayak juga ikutan sedih gitu, sampai Coach. meneteskan air mata. Iya, Coach. Pas lagi pamitan terakhir kali gitu, Coach. Maksudnya, apakah ini menjadi pengalaman pertama merantau? Karena saya lulusan baru, mungkin ini jadi pertama, Coach. Oh, dari keluarga ya? Dari keluarga, karena saya anak pertama juga, Coach. Oke. Nah, mungkin kita bahas ya, bagaimana perjalanan teman-teman MT ini ya. Pertama setelah menerima offering letter dari perusahaan kami ya, dan diterima dan ditawarkan untuk bergabung dengan program MT ya. Nah, coba sedikit ceritakan bagaimana sih situasi yang teman-teman rasakan pada saat awal penerimaan ya, adanya penawaran itu dan siap menerima tawaran itu sehingga mulai mempersiapkan keberangkatan, sampai keberangkatan dan sampai menginjakkan kaki di Pangkalan Bun gitu. Bagaimana ceritanya? Talita mungkin dulu. Oke. Pertama kali itu kan apa? Pertama kali gimana? Pertama kali itu apa? Orang tua dikasih tahu? Orang tua pasti dikasih tahu. Oh, dikasih tahu ya? Ya, dan itu sangat bahagia. Kemudian kita juga selama kemudian offering letter gitu ya? Kemudian offering letter, tapi kan kita juga sebelum mendapatkan offering letter kita berbulan-bulan ikut melakukan seleksi kan coach. Dari bulan Januari hingga bulan Maret itu sampai mendapatkan offering letter gitu. Ya, betul. Terus respon orang tua pada itu bagaimana? Respon orang tua itu sangat bahagia. Oh, bahagia? Bahagia dan campur aduk. Menangis bahagia coach, lebih menangis bahagia. Menangis gitu. bahagia? Ya, menangis bahagia karena anak bungsunya ini bisa oh, si Talita ini anak bungsu ya? Ya? Anak bungsunya ini bisa ini. Jadi respon orang tua kan artinya kan Talita ini akan merantau ke Kalimantan nih ceritanya nih kan. Ya, coach. Dan apalagi Talita ini kan perempuan ya. Ya. Nah, apakah respon orang tua itu bagaimana menghadapi Talita bakal merantau nih? Campur aduk coach di depan. Dan menangis. Menangis? Iya, menangis coach. Mengantar dari bandara itu juga menangis, melihat anaknya ini merantau jauh dari orang tuanya coach. Seperti tapi itu. Support ya? Support, selalu support. Apakah ini pengalaman di keluarga nih Talita yang pertama merantau? Iya, pertama kali. Oh, saudara-saudara lainnya nggak ada ya? Tidak pernah ada. Nggak pernah ada coach. Menarik nih Talita nih ya. Ceritanya ya, bagaimana orang tuanya mensupport dia tetap datang atau ikut bergabung dengan perusahaan kita dengan program MT ya. Ya. Walaupun penuh haru dari orang tua iya, gitu ya. Betul, Oke, Kevin, gimana situasi itu menggambarkannya dari pertama penawaran, bergabung dan siap berangkat ke Pangkalan Bun gitu. Kalau nggak salah kemarin itu coach, saya ingat situasinya. Kalau nggak salah pagi apa siang, saya lagi scroll TikTok itu coach. Waktu itu? Iya, lagi scroll TikTok. Oke. Tiba-tiba dapat notif dari WA korporat, ini CBI rekrutmen. Ada offering letter. Saya buka lah, apa ini? Pas saya baca dengan seksama itu, oh ternyata kontrak kerja. Langsung berlari saya ke dapur cari ini ayah. Pak, saya diterima udah ini, tinggal tanda tangan kontrak kerja. Dengan senang, rasa yang bangga, senang, campur aduk coach. Wah, saya menggebu-gebu lah kan coach, nyari ayah. Oh bagus, alhamdulillah, alhamdulillah kata ayah. Ceritalah ke ibu coach. Agak muram tapi ibu dengar kabar itu. Iya, agak muram. Lama kok gitu saya bilang kan. Kok ekspresinya gitu.
kayak nggak senang. Ayah happy, ibu agak ini ya. Agak suram. Agak suram gitu ya. Iya, Ya, jadi gimana? Jadi menghadapi ibu seperti itu? Aku tanyalah di situasi itu, Coach. Kenapa, Bu? Emangnya kenapa? Jauh kau nang, bakal ke Kalimantan katanya. Oh, oke. Ikatan dinas berapa tahun katanya gitu kan? Ya. Training berapa tahun? Ya berapa tahun lah kau bakal di sana nggak pulang. Jadi, Bu, aku bilang kan, kalau aku di sini terus sampai kapan? Aku mau Ya. kejar masa depan juga, Bu. Aku betul, bilang gitu. ya. Ya, emangnya di sini nggak bisa katanya kan, Pak? Nah, Di Sumatera nih maksudnya. iya, emangnya di Sumatera ini nggak bisa apa? Kan perusahaan sawit banyak nih di Sumatera katanya. Kenapa mesti Kalimantan? Kenapa gitu? harus di Kalimantan? Oke. Ku jelaskanlah pelan-pelan, Coach, karena aku kan udah riset, udah cross check juga perusahaan CBI secara keseluruhan lah. Oke. Gini, Bu, perusahaan CBI ini gini terbesar nomor 7 lah. Aku Ya, bilang ya, gitu kan, ya. Pak. Nah, jadi dengan perlahan Ibu mulai ya udah Mulai mulai luluh. terbuka. Mulai luluh Pikirannya, dan iya. menerima. Artinya anakku ini memilih bukan memilih tempat yang salah gitu, Coach. Oh. Ada alasan dia oke. untuk memilih perusahaan yang ya udah terkenal track recordnya baik, dan Ya, udah ya. itu juga memang nama baiknya udah ada. Jadi akhir-akhirnya alhamdulillah ibu ikut setuju. Oke. Sampailah Berarti- keberangkatan sekarang, Coach. Berarti Kevin berupaya menjelaskan kepada ibu Iya. bahwa pilihan saya ini tepat lah. Iya, ya. benar, Coach. Jadi Mas Kevin ini yakin ya dengan pilihan ini ya? Sangat yakin kalau saya sendiri, Coach. Sangat yakin. Sangat ya. yakin. Jadi setelah itu Kevin diizinkan oleh ibu, bagaimana perjalanannya waktu itu Nah. sampai ke Pangkalan Bun? Saya sendiri kan dari Sumatera Selatan nih, Coach. Ya, Tapi saya ngambil keberangkatan dari Bengkulu. oke. Karena kalau mau ke Palembang itu jarak tempuhnya 10 jam, Coach. Darat. Oh, artinya kalau ke bandara itu lebih dekat ke Bengkulu? Lebih dekat ke Bengkulu. Oh, Kalau ke gitu. Bengkulu cuma 6 jam. 6 jam 6 jam. perjalanan. Soalnya saya kan dari rumah pakai mobil pribadi juga ke Bengkulu. Ya. Sama keluarga lah, sama ibu, bapak, adik. Ya. Berangkat ke Bengkulu, itu ya samalah kayak cerita teman-teman yang ada. Ya. Harunya terasa pas udah di check-in. Oh, Di gitu bandara, ya. iya. Ibu dan bapak ikut nganter ke bandara. Ikut nganter, Oh, Coach. oke. Malah ada kakek sama nenek juga ikut nganter. Dan di keluarga juga belum ada pengalaman saudara yang merantau gitu? Ya, maaf sebelumnya saya lupa menceritakan, saya anak laki-laki pertama, Coach. Oh, gitu ya. Iya. Oh. Maka dari itu saya juga jelaskan kemarin sama ibu. Ini ambisi saya, Bu. Saya anak laki-laki pertama. Saya punya 2 adik cewek di bawah saya. Oke. Kalau gini terus saya mau sampai kapan saya harus bertekad gitu, Coach. Makanya Ya. saya mau ke Kalimantan. Berarti tekadnya Kevin ini sangat kuat dan dengan tekad yang kuat tersebut, Ya. Kevin meyakinkan orang tua. Iya, benar, Coach. Oke. Nah, kalau ini nih, Mas Umar nih, perjalanan dari Kalimantan Timur, Samarinda ya, ke Pangkalan Bun, ada cerita menarik nggak? Karena selama perjalanan gitu. Gini, Coach. Saya dari Samarinda, saya awalnya kaget juga, Coach, pas nerima tiketnya itu. Ya. Itu kan tiketnya transit ternyata. Nggak bisa dari Kalimantan Timur langsung ke Kalimantan Tengah. Oh, Transitnya oke. kemana? Iya, transit. Kita transit ke Transit di mana? Surabaya. Surabaya. Oke, Surabaya. Jadi saya transit ke Surabaya itu nginap 1 malam. Oh. Saya sempat pas turun dari bandara, saya bingung di Surabaya tuh kemana gini. Saya mau nginap di mana? Kita mau pakai transportasi apa? Transitnya berapa jam itu waktu itu? Itu 1 hari. 1 hari. Oke. Jadi tanggal 26-nya kita berangkat. Oke. Pas jam 7. Jadi saya buka Google, buka Maps, cari penginapan terdekat, cari transportasi lewat Google gitu. Akhirnya ya saya nggak tahu harganya itu mahal atau tidak, tapi ya pilihan lah. Oh, gitu. Jadi nggak jadi nginap di bandara ini? Nggak nyoba nginap di bandara gitu ya? Nggak ada tempat tidur. Oh, nggak ada tempat tidurnya ya? Oke. Terus sampai Pangkalan Bun? Sampai Pangkalan Bun tuh tanggal 26 pagi jam 9. Itu awalnya saya kaget lewat jendela. Pulau Kalimantan Tengah nih kayak kotanya gak ada. Hutan semua. Iya, betul. Karena ini Dari kan, atas itu hutan semua. iya, karena Pangkalan Bun ini kan berada bukan di ibu kota ya. Iya. Salah satu kabupaten di Kalimantan Tengah Iya. gitu ya. Jadi adalah perbedaan antara Kalimantan Timur di Samarinda dengan yang di Pangkalan Bun. Ya, Gitu pas, ya perasaannya ya, gitu ya? pas dari atas kok hutan, habis hutan itu tanaman kelapa sawit luas banyak Coach, gitu ya. ya. Itu sepanjang jalan paling ada ini
rumah 1-2 perkampungan aja kok. Beda sekali dengan Samarinda. Ya, ya, betul. Nah, Talitha nih, tadi saya tertarik nih pembicaranya. Ini kan Talitha kan belum pernah menginjakkan kaki ke Kalimantan nih. Iya, belum pernah. Belum pernah. Ini pengalaman pertama. Ada nggak ketakutan dari orang tua, ibu atau bapak? Berhubung nih Talitha nih anak perempuan ya. Melepas Talitha nih berangkat ke Kalimantan. Kok percaya mereka gitu loh? Ketakutannya mungkin ini ya, Coach, anak perempuan sendiri. Betul. Terus merantau keluar sendiri. Udah di keluarga Talitha anak perempuan sendiri ya? Enggak, ada 2 cewek. Ada cewek-cewek, Ya, tapi Talitha yang tertua. Yang paling bungsu terakhir ya, ya, paling terakhir. Dia takut ini nanti anak di Kalimantan sama siapa, terus ini bakalan gimana dia hidupnya gitu, Coach. Pasti khawatir lah ya. Khawatir ya, gitu kan, karena ini jauh dari Jogja juga, jadi juga sulit kan ya, Coach, buat mau ngecek kalau misalnya kangen gitulah, Coach. Ya. Gitu. Jadi bayangan Talitha waktu itu Kalimantan itu seperti apa? Ini penuh hutan. Penuh hutan. Penuh hutan, Coach. Iya, kayak penuh hutan Bayangannya gitu. hutan Iya, gitu ya? iya. Kukira panjang jalan tuh hutan. Ternyata setelah ini ternyata enggak, Coach. Enggak ya? Jadi, iya. Enggak seserem yang Enggak dibayangkan. seserem yang dibayangkan. Karena masih ada, ternyata di sini masih ada mie gacoan, Coach. Masih ada. Iya. Masih ada ya. Masih ada mie ya. gacoan. Nah, padahal kan ibu kota kita kan mau pindah ke Kalimantan nih ya kan? Iya. Nah, ya kan? Di Iya, Kalimantan betul. kan? Jadi ya memang Sobat CBI ya, ini dari perspektifnya teman-teman MT kita dengar ya bahwa Kalimantan itu tidak seserem yang dibayangkan gitu ya. Iya. Nah, gitu ya. Jadi nggak usah takut ya teman-teman Sobat CBI gitu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Nah, oke. Habis itu kan kita mulai pelatihan dan ada pelatihnya, ada coachnya gitu ya. Nah, ini kan hari ke-3 dan ke-4 lah ini ya, kita bilang ya. Kalau kita hitung dengan pelatihan pada saat pembukaan, kan kita pembukanya di hari Minggu. Iya. Saat ini kita ambil video ini kan di hari Senin. Ya, artinya ini masih 2 hari. Nah, setelah menjalani 2 hari ini, bagaimana kesan-kesannya? Nah, 2 hari ini ya kan. Saya mulai dari Mas Umar dulu. Kesan-kesan yang telah dirasakan setelah pembukaan yang kita mulai hari Minggu kemarin dan ini hari Senin, gimana 2 hari ini, Mas Umar? Kalau 2 hari ini, hari pertama itu dibilang sangat berat begitu. Hari pertama sangat berat. Oke. Bagi saya ya, Coach, yang coba terbiasa hidup gitu ya. di kota. Oke. Itu kalau pas pembukaannya nggak ada apa-apa. Pas sudah siang, Coach, kita suruh berguling-guling di tengah lapangan. Guling-guling. Terus merayap di tengah lapangan. Merayap apalagi? Itu jam 12 siang, Coach. Pas panas-panasnya. Itu kayak mau menyerah tapi udah terlanjur basah. Derendam gitu ya. Terus apa lagi? Apalagi yang dirasakan kesan-kesannya gitu? Kalau kesan-kesannya mungkin di sini lebih ini, Coach. Apa-apa harus ada jamnya, tidak sembarangan dan harus sesuai jadwal. Kalau nggak sesuai jadwal pasti ada konsekuensinya. Oke. Dan konsekuensinya tuh nggak ringan. Betul. Ini adalah bagian dari pelatihan mental, fisik, dan disiplin ya. Iya, Coach. Karena ini sangat mempengaruhi kinerja kita di lapangan nanti ya. Benar. Oke. Kalau dari Talitha nih, gimana nih kesan-kesannya nih setelah 2 hari pelatihan dibuka? Gitu. Kesan-pesannya tuh ini ya, Coach. Hari pertama kan itu pembukaan masih santai ya, Coach. Pembukaan, masih perkenalan gitu ya kan, Ya. Coach. Tapi setelah itu hari pertama setelah pembukaan itu tuh sangat berat sih ya, Coach, itu. Bangun pagi, terus kemudian jam kita sholat harus ada sesuai jamnya juga, sesuai jam gitu. Terus kemudian serba keteraturan gitu. Iya, keteraturan gitu. Kemudian jam 12 siang itu, Coach. Kita disuruh guling-guling. Jam 12 siang. Jam 12 siang guling-guling. Matahari terik banget ya. Terik banget itu. Dan kita tidak boleh tutup mata, Coach, itu. Tidak boleh tutup mata, harus menghadap matahari itu. Iya, betul, Coach, itu. Terus itu aja yang diingat, ada lagi yang lain? Kesan udah itu aja sih, Coach. Oke. Mas Kevin, ayo gimana Mas Kevin? Mungkin inilah efeknya, Coach. Oh, suaranya udah mulai hilang ya. Oh, benar. Iya. Oke. Apalagi khususnya cowok kan, Coach. Paling nggak boleh kalau bicara pelan. Ya. Udah pasti itu, Coach. Jadi untuk experience hari kedua saya, suara saya sudah bisa menjelaskan. Yang kedua, yang mungkin yang kami jalanilah bersama
Mulai dari bangun subuh, kami sholat subuh bareng, ada waktu patokan, pulang bersih-bersih. Ini memang mungkin nggak total, nggak semuanya tentang olahraga, tentang penyiksaan apa gimana, nggak semua. Cuma yang saya tak ambil dari kegiatan ini, melatih untuk mengatur waktu, rasa disiplin dan tanggung jawab saya, itu yang saya ambil, Coach. Ya. Saya merasanya di sana. Pasti ya, karena tentunya pelatihan ini pasti ada tujuannya. Ya, tujuannya ke sana. Nah, saya mau nanya nih, kan kita dari pagi, ya kan? Pagi itu bangunnya jam berapa, ayo? Pagi jam setengah 4. Iya, jam setengah 4. Jam setengah 4 tuh kita udah prepare ya, persiapan gitu ya. Dan siap-siap untuk yang muslim tuh sholat gitu ya. Yang lain mungkin ya ibadah juga gitu. Nah, terus jam 4 pagi kita udah mulai kegiatan nih. Ya kan? Mulai kegiatannya mental, fisik, disiplin itu di latihan situ ya, tempa gitu ya. Kemudian lanjutkan setelah sholat kita kan olahraga tuh, sampai kegiatan fisik di siang harinya, sampai sore harinya, malam pun masih ada agenda gitu. Malam masih ada. Masih ada. Cuman dari kegiatan itu semua tentu ada poinnya, ada tujuannya. Saya mau melihat dari perspektifnya teman-teman sekalian. Nah, mungkin dari Talitha dulu. Talitha, bagaimana kamu melihat perspektif poin apa sih yang bisa kamu ambil dari pelatihan kita ini setelah 2 hari ini? Apa yang kira-kira bermanfaat dari poin ini? Selama pelatihan ini yang bisa kita ambil itu kita menjaga tepat waktu ya, Coach ini. Jadi mandiri, kemudian mandiri. Waktu kampus dulu, waktu kuliah dulu, ini kadang nggak disiplin mungkin ya? Iya, betul, Coach. Jarang gitu ya. Terus ini disiplin juga. Kita disiplin, terus peraturan, kemudian gitu ya? peraturan kita harus taati. Terus kemudian mentalnya kita itu jadi tumbuh, Coach ini. Mentalnya lebih tumbuh. Iya, gitu yang dari tadinya menciut jadi harus tidak gampang lembek lah ya. Iya, betul, Coach. Jadi kalau dimarahi sedikit kita nggak ciut lah gitu ya. Oke, ada lagi? Sudah, Coach. Sudah. Kalau Umar, mungkin sama seperti Talitha tadi. Yang pertama pasti disiplin, Coach. Yang kedua tuh kita dilatih untuk bertahan hidup di seminimum mungkin. Misal kita di tengah hutan kan itu terbatas semua, Coach. Jadi kita dilatih untuk hidup seperti itu. Dan yang terakhir mungkin kita dilatih untuk berani memimpin suatu misal pasukan dan yang lainnya gitu, Coach. Berani ngomong di depan umum. Kalau Kevin, saya hanya menambahkan 2 poin dari yang Talitha sampaikan dan Umar sampaikan, Coach. Yang pertama itu rasa tanggung jawab, udah pasti, Coach. Jadi semua harus dipertanggungjawabkan. Semua harus dipertanggungjawabkan. Apapun, sekecil apapun perlakuan yang kau lakukan, semua ada tanggung jawabnya di sini, Coach. Mulai dari seperti makan, ngambil wudhu, itu kalau kau nggak tanggung jawab sama waktumu, habis kau. Kasarnya gitu, Coach. Artinya setiap tugas dan tanggung jawab itu ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Benar, Coach. Ada lagi nggak? Yang kedua, jujur, Coach. Harus integritas ya. Integritas. Itu udah dari materi pertama udah ditanamkan integritas di sini, Coach. Harus punya integritas di sini. Oke, ini kan teman-teman yang ada di sini kan perwakilan dari teman-teman gitu ya. Iya. Nah, bagaimana respon teman-teman yang lain nih selama 2 hari ini ya kan? Kan satu timnya, satu peleton-peletonnya itu kan. Nah, gimana? Ada yang menyerah tuh, ada KO gitu kan, atau masih semangat dengan daya juang yang tinggi gitu. Ya, benar responnya teman-teman Talitha lah yang cewek gitu. Teman-teman banyak yang ini awalnya tuh semangat, jadi nggak panah. Awalnya semangat jadi kurang semangat ya, Coach, karena ini mentalnya sudah agak goyang, dihajar habis-habisan ya itu. Goyang, ya. Terus kemudian apa namanya? Kemudian terus dari sisi ini fisiknya teman-teman yang cewek ada nggak yang banyak, Coach? Itu gitu. Banyak, Coach, banyak yang tumbang itu. Gara-gara guling-guling itu kemarin 8 orang, Coach, yang tumbang itu. Di situ. Teman-temannya Kevin gitu. Kalau teman-temanku, Coach, syukurnya meskipun kami beda daerah, kami cepat dekat di sini, Coach. Cepat dekat ya. Ya, jadi satu angkatan ini memang satu keluarga besar ya. Satu keluarga besar, Coach. Iya. Jadi
teman-temanku kocak semua, Coach. Kocak semua. Jadi bukannya malah apa, kami malah ketawa-ketawa selesai ini. Oh. Inilah cerita kita nanti, aku bilang sama Betul, mereka. ya. Ini nanti sangat menarik untuk Iya, diceritakan Coach. di kemudian Benar, hari. Coach. Sebenarnya kalau kita ambil serunya, seru di sini. Kegiatan ini pun seru. Seru. Jangan ambil sakitnya, ambil serunya. Dan ambil poin yang apa yang penting dari pengajaran yang ada di sini. Itu aja. Ambil sisi positifnya. Ya, benar sekali, Coach. Nah, mungkin nih dari respon teman-teman yang Mas Umar lihat nih. Kalau respon dari teman saya yang saya lihat di barak tuh ya, Coach. Ya, ada yang sudah ngorok duluan, Coach, kalau habis latihan. Itu mungkin saking cepat tidur ya. saking capeknya, Saking Coach. capeknya. Cepat. Ada yang barak itu ya. Iya. Jadi Habis latihan itu terlentang sedikit sudah ngorok, Coach. Iya. langsung tertidur pulas ya, gitu Tertidur ya. pulas. Saking capeknya. Ada yang gitu sibuk ya. cucian. Oke. Ya. Karena kan ada waktu tertentu untuk cucian. Oke. Ada yang ngafal visi misi. Jadi dari berbagai kegiatan tuh semua ada ceritanya, Coach. Iya, benar. Pastinya sangat menarik pastinya. Sangat, Ya, sangat, sangat menarik. Untuk diceritakan di kemudian hari Ya, ya kan, benar. lebih tenang ya kan. Ya, Pada masa-masa kalian menjalani pelatihan mental fisik di sini gitu ya. ya benar. Nah, saya mau masuk ke pertanyaan terakhir nih ya. Pertanyaan terakhir ini terkait harapannya teman-teman ya, teman-teman MT yang ada di sini nih. Nah, setelah beberapa hari bergabung dengan perusahaan kita ya, CBI Group ini. Nah, kira-kira apa nih harapan teman-teman ya? Ya, ke depannya setelah ini mengikuti pelatihan ini, apa yang teman-teman harapkan dari perusahaan ini? Mungkin saya mulai dari Mas Umar dulu lah. Jadi kalau harapan saya mungkin dengan adanya saya ikut serta di grup CBI ini, saya bisa mengimprovement dari, kan ini CBI ini nomor 7 di Indonesia ya. Benar. Nah, Terbesar. terbesar. Dari ini ya, oke. Mungkin ada peningkatan dari itu dari angkatan kita, mungkin adalah 1-2 orang bisa sampai meningkatkan jadi 1 terbaik atau 2 terbaik Sumbang Oh. sih. atau 5 besar lah. Oke. Gitu. Tujuan sangat mulia ini ya. Ini membawa mengharapkan CBI ini nanti bisa yang awalnya mungkin sekarang ini masih di posisi 7 gitu ya. Posisi 7. Ini bisa masuk ke 5 besar. 5 gitu besar. Ya. Oh, meningkatkan kategori perusahaan besar Ya. di perusahaan sawit ini ya, CBI ini peringkatnya lebih naik gitu ya. Ya, Coach. Oh, itu. Mas Kevin. Nah, Mas Kevin gimana nih? Kalau saya nggak Apa beda. harapannya? Ya, nggak beda jauh sama Mas Umar. Ya, harapan saya punya sumbangsi untuk perusahaan ini, Pak. Memberikan yang Ada terbaik. coach. Iya, benar. Mm. Tapi saya ingat perkataan ibu saya pas terakhir kali dia memberi izin sama saya, Coach. Mm. Kau jauh, Nak, katanya kan. Kau jauh, jadi jangan main-main kau di perantauan. Oke. Sekalinya kau merantau, kau pulang harus sukses. Itu dia kata. Sekalinya merantau harus sukses. Ya, Wah, ini pesan yang sangat apa nih? Masa Sangat dalam. magic nih ya, magic ya. bagi saya ya, Coach. Iya, ya. Sangat dalam, Coach. Ya, ini pesan dari orang tua Iya. yang mengharapkan anaknya ini jangan sampai pulang kembali dalam keadaan kosong. gagal. Iya, Gitu ya. Dia pengen anaknya ini harus berhasil Iya. kembali pada saat pulang gitu. Benar, Ya. Jadi Coach. ini poin buat kamu ya, membuktikan kepada orang tuamu nanti. Mantap. Misalnya nanti kamu setelah lulus MT ini menjabat di posisi strategis di perusahaan, iya, kamu harus bisa membanggakan orang tua. Mak, saya udah bisa di posisi ini, Iya, Coach. berpenghasilan seperti ini, gitu Iya. kan. Nah, amin. itu ya. Mudah-mudahan, Coach. Mudah-mudahan ya. Ya. Kita akan lihat nih, Mas Kevin ini di kemudian hari seperti apa, gitu ya. Siap. Komitmennya masih sama nggak dengan hari ini, gitu ya. Siap, Coach. Kalau Mbak Talita nih, gimana? Sama juga harapannya? ya Coach ini, sama seperti Mas Umar juga Ya. ingin membantu perusahaan dalam mengembangkan CBI yang Hmm, perusahaan terbesar ke-7 ini, semoga bisa menjadi naik perusahaan- peringkatnya, ya, naik gitu ya. peringkatnya. Selain itu juga ingin mengembangkan diri skill saya sendiri. Skill sendiri. Iya. Ini kan Mbak Talita kan ikut program KTU. KTU ya. Nah, nanti gimana? Apa nih dari sisi KTU nanti apa yang Mbak Talita harapkan nanti di situ gitu? Memberikan ini ya mungkin ya, kinerja terbaik Kinerja gitu ya. terbaik ya, kinerja Gitu. terbaik buat Oke. KTU. Berarti ini teman-teman ya, teman-teman sobat CBI, kita sudah dengar nih ya cerita dari teman-teman MT bahwa mereka nih punya komitmen ya, komitmen yang positif terhadap perusahaan kita ya. Bagaimana nanti mereka memberikan kinerjanya yang terbaik lah bagi perusahaan ya.
Baik Sobat CBI, kita sudah membahas ya panjang lebar dengan teman-teman MT bagaimana perasaan mereka pada hari pertama beberapa hari ini ya bergabung dengan perusahaan kita di CBI Group dengan program PKPP ya, Pendidikan Kepemimpinan Keperkebunan Pratama, angkatan ke-24 ya. Jadi ini kita sudah dengar ya cerita mereka bagaimana perasaan mereka pada saat pertama diterima di perusahaan kita, berangkat ya dari asal daerah mereka sampai ke Pangkalan Bun ya, Kota Waringin Barat. Ya, jadi banyak yang bisa kita ambil sisi positif dari teman-teman ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi memacu teman-teman sekalian ya yang mau bergabung dengan perusahaan kita ya, supaya bisa berhasil ya join dengan program MT selanjutnya. Oke, Sobat CBI, saya ucapkan selamat bergabung ya bagi teman-teman semua ya. Selamat bergabung di program PKPP Angkatan 24 ini. Mudah-mudahan bertahan dan lulus ya sampai akhirnya ditempatkan di tempatnya masing-masing. Oke, selamat bergabung di program MT PKPP Angkatan 24 PT Sawit Sumber Mas Sarana Tbk Citra Borneo Indah Group. Karya nyata untuk negeri. Oke, dadah.